Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tadi skema yang saya buat di papan tulis, yaitu mudda'i, mudda'ah, dakwah. Mudda'ah nanti dia bisa menjadi sa'il. Ta'rif mudda'i. Mudda'i ini isim fa'il dari da'a, yad'u, isim fa'ilnya mudda'i. Man tasadda nafsahu li isbatil hukmi. Orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghukum orang, mendakwah orang. Li isbatil hukmi, untuk menetapkan dakwahan seseorang, tuntutan seseorang, itu namanya mudda'i, isim fa'il. Ya. Bidalili in kana nazorian, dengan dalil kalau kita berdebat atau menuduh seseorang, katakan seseorang dituduh PKI. Ini sekarang lagi sedang viral-viralnya, dituduh PKI. Ketika dia menuduh PKI, yang menuduh namanya mudda'i, yang dituduh atau tertuduh namanya mudda'ah. Ad-dakwah, dakwahannya apa? Ya PKI. Jadi sekarang lagi viral ini, bahwa presiden dituduh anak PKI atau siapa sajalah. Jadi mem-PKI-kan orang, menuduh orang atau menyesatkan orang. Nah ini. Jadi man tasadda nafsahu li isbatil hukmi bidalili. Orang yang mempersiapkan dirinya untuk menetapkan hukum tuduhannya bidalil in kana nazorian, ya harus dengan dalil, dengan bukti. Kalau kita menuduh orang tentang agama, ya dalilnya mana, dan dia juga buktinya sudah berbuat apa. Nah itulah in kana nazorian. Jadi bidalil, dengan dalil jika memang itu bisa dinazor, bisa dikoreksi, bisa ditinjau, bisa dicari, bisa dilihat bukti-buktinya. Wabit tanbihi in kana badihian, dan dengan cukup tanbih, menegur atau menyelesaikan permasalahan itu dengan kekeluargaan. Seperti tadi saya katakan mudda'i dan mudda'ah. Mudda'i yaitu si A menuduh si B. Si B namanya mudda'ah, menuduh mengambil HP. Ini kalau kita larikan ini ke pidana. Kalau kita larikan ke diskusi, nanti ada contohnya. Larikan pidana, si A ente tuduh ngambil HP, maka ente harus bisa menyiapkan atau memperlihatkan bukti-buktinya. Kalau ente nggak bisa memperlihatkan bukti-buktinya, nanti dituduh balik, namanya sa'il. Namanya sa'il. Buktinya ente harus buktikan, cari di tasnya nggak ada, cari di rumahnya nggak ada, di teman-temannya nggak ada. Nah harus buktikan, harus bisa membuktikan. Kalau ente menuduh seseorang, kalau nggak bisa akan dituntut balik. Nah ini permasalahannya. Cari, ente begitu cari, ada di lapak, di pasar, di tukang loak, di tukang handphone barangkali. Ente tanya tukang handphone, Pak, ini handphone saya. Loh, enak sekali kamu menuduh. Saya baru beli. Dengan siapa? Dengan ada orangnya. Bapak masih kenal orangnya? Masih. Kalau andai kata itu orang yang
ente curigain itu, ente bawa ke tukang loa itu, lalu kata tukang loa, oh iya ini orangnya. Nah itu bukti namanya. Jadi bisa ente sebagai mudda'i menuduh orang. Mudda'a yang dituduh, dakwah tuduhannya yaitu ngambil HP. Tuh. Jadi di sini bidalili in kana nazorian, dengan dalil, dengan bukti jika memang itu masih bisa dicari, dinazor, dilihat, dikoreksi dan lain sebagainya. Wabit tanbihi, nah kalau memang itu ente sudah jelas dia yang ngambil ya, dan itu teman ente, boleh-boleh aja ente bitanbih, menegur, nasehatin dengan cara kekeluargaan. Barangkali nanti ente ngomong, ente sih pada ngambil jual handphone anak. Coba kalau ente bilang nggak punya duit, mungkin barangkali anak kasih sekedarnya, jangan handphone anak ente jual. Itu kekeluargaan. Jadi wabit tanbihi in kana badihian, dan dengan menegur atau mengingatkan atau menasehati in kana badihian, kalau memang ya itu sudah jelas dia yang mengambil. Nah, bagaimana kalau andai kata seandainya ini masalah hukum? Masalah hukum. Ente bisa lihat di halaman 6. Coba dibuka halaman 6. Di sini iktirad dua ulama, antara ulama atau dua mazhab, antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Jadi bukan Imam Malikinya dan Imam Syafi'inya, tapi ini udah pengikutnya, mazhabnya. Di situ coba lihat halaman 6, 5 baris dari atas atau 4 baris dari atas. Nahu qaulul malikiyati sa'rul khinziri tahirun li'annahu nasi'un minhu wa kullu ma nasa'a minhu falaisa min hukmihi. Qaulul malikiyati, ucapan mazhab Maliki, sya'rul khinziri tahirun, bulu babi suci. Ini mencengangkan sebetulnya. Bulu babi suci. Alasannya apa? Dalilnya apa dia? Kuat enggak dalilnya ini? Alasannya sya'rul li'annahu, tuh lihat. Coba dilihat lagi kitabnya. Li'annahu nasi'un minhu, karena bahwasanya bulu babi yaitu timbul darinya, terbit darinya, dari babi. Minhu, huknya itu pulang ke khinzir. Wa kullu ma nasa'a minhu, dan tiap-tiap apa yang timbul, yang terbit minhu darinya, dari babi itu tadi, falaisa min hukmihi, maka bukan daripada hukumnya. Masalah kita, babi itu najisun, riksun wa najisun, najisul akbar, mughallazoh di sana dia, liurnya aja mughallazoh, apalagi najis. Tapi kenapa ini dia mengatakan bulunya itu suci? Nah ini alasannya, bulu itu terbit darinya, dari babi. Tiap-tiap yang terbit darinya masing-masing hukumnya beda. Berarti nanti ada kuku babi gitu kan ya, ada gigi babi, ada bulu babi. Nah ini kalau kita lihat pakai argumentasi ini, wa kullu ma nasa'a,
di sini li annahu nasi'un minhu wa kullu ma nasa'a minhu falaisa min hukmihi. Jelas. Lalu wa qaulu Syafi'iyatu mu'taridun, dan komentar atau menolak mazhab Syafi'i, ucapan mazhab Syafi'i mu'taridun, hal keadaannya menentang, menolak. Sya'rul khinziri nabitun minhu. Nah, di sini ilatnya cuman kalau di sana Imam Imam Maliki nasi'un minhu, kalau Imam Syafi'i nabitun minhu. Bulu babi itu tumbuh, bukan terbit. Tumbuh dari babi, seperti ini bulu kita nih. Bulu yang tumbuh di tangan namanya bulu tangan. Numbuh, ada bulu mata, ada bulu kaki, ada bulu ketek, numbuhnya di ketek. Jadi setiap sesuatu yang numbuh darinya, ya itulah bagiannya. Nggak bisa dibilang itu hukumnya lain. Jadi nabitun minhu, bulu babi itu tumbuh darinya, dari babi. Wa kullu syai'in nabata minasyai'i, dan tiap-tiap sesuatu yang tumbuh dari babi, yaitu dan babi atau sesuatu atau bulu yang tumbuh di babi, bahwa minhu, maka itu babi, begitu loh. Ini argumentasi Imam Syafi'i. Nah, di antara dua ini mana yang ente anggap benar? Makanya banyak ini orang yang mengatakan bahwasanya itu bulu babi itu sangat baik dibuat kecantikan, koas-koas kecantikan, bakal nguas-nguasin bedak di pipi. Itu kalau bulu babi lembut tersendiri dan lain sebagainya. Ini banyak berarti perusahaan-perusahaan yang memakai mazhab Maliki. Namun mazhab Syafi'i menentang itu. Sesuatu yang tumbuh darinya dari babi, ya hukumnya babi. Itulah itu. Jadi di sini masalah kita mudda'i. Dah. Habis, kita lanjutkan. Selanjutnya itu as-sa'ilu. As-sa'ilu ini adalah kekuatan daripada mudda'ah. Mudda'ah begitu dituduh ternyata tidak ada bukti, maka si mudda'ah ini jelas dia ini bisa menuduh balik. Tatkala dia bisa menuduh balik, namanya as-sa'ilu. Apa artinya as-sa'ilu? Lihat kitabnya masing-masing. As-sa'ilu man tasadda nafsahu linafil hukmi allazi idda'ahu. As-sa'il, orang yang mempersiapkan dirinya untuk menolak hukum, menolak tuduhannya. Ya kita harus mempersiapkan diri. Artinya mempersiapkan diri, ya ente harus bisa. Mana buktinya? Ada enggak dan lain sebagainya. Kalau enggak ada buktinya, itu namanya bukan mudda'i, fitnah. Jadi ente nuduh orang, ngatain orang, enggak ada buktinya. Nah itu fitnah nanti. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Hukumnya apa? Jelas haram. Nyinyirin orang yang enggak ada buktinya itu haram. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Ente nuduh orang, buktinya nggak ada, sampai ke akar-akarnya dicari nggak ada buktinya, ya berarti ente fitnah, nuduh orang, ngomongin orang, ghibah, namimah. Nah ini kan hal-hal Islam itu tidak mengajarkan begitu. Jadi kalau andai kata orang yang memfitnah, orang yang menggibah, orang yang namimah, ini kan lagi sedang viralnya. Karena alam demokrasi mereka berani banget. Nah itulah, ini sekedar wawasan kita di dalam kenegaraan. Nah sekarang di sini orang yang dituduh dia bisa mempertahankan dirinya, menolak itu. Jadi as-sa'ilu man tasadda nafsahu,
orang yang mempersiapkan dirinya linafil hukmi untuk menggugurkan itu hukum, menolak, menidakkan hukum, menolak hukum. Allazi idda'ahul mudda'i, yang dituduhkan oleh si penuduh tadi. Sebetulnya bila nasbi dalilin, dengan tanpa menggunakan dalil, ente lihat aja body language-nya dan lain sebagainya. Orang kau yang dituduh memang dia tidak mengerjakan sama sekali atau tidak membuat sama sekali, biar diapain juga. Lihat aja body language-nya dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya pada dasar hukum tuh begitu. Jangan main gerasak, gerusuk dan lain sebagainya. Ka'ayyakula, seolah-olah dia berkata, hazal hukmul lazi idda'aitum ghairu sabitin. Nah, ini garis bawah tuh, garis bawah itu kalimat hazal hukmu allazi idda'aitum ghairu sabitin. Ini hukum, ini tuduhan, allazi idda'aitum, yang dituduhkan pada mereka, ghairu sabitin, yaitu tidak sabit atau tidak benar. Nah, itulah dua, nanti ad-da'wah kita lanjutkan. Barangkali nanti terlalu panjang, habis, cukup sampai sekian.